Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dengan NPM 244 dari kelas 1G Manajemen. Jadi di sini saya akan mengulas kembali materi Introduction to Business Management pertemuan ke-8. Jadi di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita untuk mendirikan perusahaan. Apa-apa saja yang harus kita lakukan dan kita butuhkan. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang materi ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah suatu tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Kemudian perusahaan swasta pun terbagi lagi menjadi beberapa jenis atau kelompok seperti PT atau perseroan terbatas, CV, dan lain sebagainya. Sebenarnya semua jenis perusahaan tidak jauh berbeda, tapi di sini saya hanya akan fokus membahas tentang bagaimana sih caranya kita mendirikan perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu kita buat atau kita siapkan ketika kita ingin mendirikan perusahaan. Apa saja itu? Jadi yang pertama adalah kita harus mengajukan atau memohon akte notaris terlebih dahulu. Lalu apa fungsi dari akte notaris ini? Jadi akte notaris ini dibuat agar PT yang kita buat diakui oleh pemerintah maupun mata hukum dan diakui juga oleh masyarakat umum. Kemudian apa saja sih yang kita butuhkan untuk mengajukan atau memohon akte notaris ini? Jadi sebelumnya ada beberapa data yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Contohnya adalah yang pertama, nama penghadap. Jadi nama penghadap ini adalah nama yang dipakai ketika kita ingin mengajukan atau memohon akte notaris ini. Biasanya nama penghadap ini adalah nama si pemilik modal atau seseorang yang ingin mendirikan perusahaan ini. Kemudian yang kedua adalah alamat si penghadap. Jadi ketika kita ingin membuat akte notaris ini, contohnya saya ketika ingin membuat akte notaris ini, maka saya harus mencantumkan alamat pribadi saya di data yang tadinya saya siapkan. Kemudian data ketiga yang kita butuhkan adalah nama perusahaan. Tentunya sebelum kita ingin mendirikan perusahaan, kita harus mencari atau menemukan terlebih dahulu nama apa yang nantinya akan kita pakai di perusahaan tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan nama perusahaan ini, barulah kita bisa mencantumkan atau mendaftarkannya untuk membuat akte notaris. Kemudian data yang keempat adalah modal yang akan digunakan. Jadi berapa sih modal yang akan kita gunakan nantinya? Jadi sebelum kita ingin mendirikan perusahaan, tentunya kita harus menentukan dulu berapa modal yang akan kita gunakan nantinya. Kita harus menghitung dulu apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang nanti kita akan pakai, kemudian apa saja yang akan kita beli nantinya. Kita jumlahkan semua itu, barulah kita bisa mencantumkan berapa modal yang akan kita gunakan nantinya di akte notaris tersebut. Kemudian data yang kelima atau yang terakhir adalah pengurusan perseroan terbatas. Maksudnya di sini adalah siapa saja sih yang nantinya akan mengurus atau mengelola perusahaan kita ini. Baik, contoh adalah siapa saja nanti HRD-nya, siapa saja manajer operasionalnya, siapa saja manajer pemasarannya, dan sebagainya. Kita harus tentukan terlebih dahulu, kemudian kita cantumkan data tersebut untuk mengajukan akte notaris ini. Kemudian setelah kita menyiapkan untuk memohon dan mendapatkan akte notaris ini, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan perusahaan kita ini ke Dinas Perekonomian untuk mendapatkan surat izin tempat usaha atau situ. Kemudian apa saja sih yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat situ ini? Jadi ketika kita ingin membuat situ ke Dinas Perekonomian, ada beberapa dokumen yang harus kita lampirkan. Yang pertama adalah akte notaris pendirian perusahaan yang tadinya telah kita buat di awal. Jadi akte notaris ini harus kita lampirkan ke Dinas Perekonomian agar kita bisa mengajukan untuk membuat situ atau surat izin tempat usaha. Kemudian dokumen yang kedua adalah denah atau gambar letak tempat usaha.
Tentunya sebelum kita ingin benar-benar mendirikan perusahaan, kita harus menentukan dulu bagaimana denah perusahaan kita ini nantinya, bagaimana gambaran perusahaan kita nantinya, akan ada apa saja di dalam perusahaan tersebut. Barulah kita bisa melampirkannya ke Dinas Perekonomian. Kemudian yang ketiga atau terakhir yang harus kita siapkan dan kita lampirkan nantinya adalah keterangan tentang keberatan tidaknya terhadap usaha yang hendak kita dirikan dari pemilik rumah atau tanah dan tetangga di sekitarnya. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah tetangga atau pemilik tanah dari tempat yang nantinya akan kita dirikan usaha ini, apakah mereka keberatan atau tidak, apakah mereka nantinya akan merasa terganggu atau tidak. Tentunya kita harus mengetahui itu terlebih dahulu. Mungkin dari sebagian kita berpikir, memang apa sih fungsi dari keterangan ini? Jadi fungsi dari keterangan ini adalah agar kita tahu bahwa warga atau pemilik tanah di sekitar itu tidak keberatan. Karena pasti kita sering melihat banyak berita dan kasus bahwa ada suatu proyek perusahaan yang mungkin dia sudah memiliki keterangan bahwa mereka tidak keberatan, tapi ketika proyek itu dijalankan mereka keberatan, mereka melakukan demo, maka itu akan mengganggu pembangunan perusahaan ini. Jadi setelah kita yakin dan mengetahui bahwa mereka tidak keberatan, kita harus membuat keterangan atau bukti bahwa mereka benar-benar tidak keberatan. Biasanya keterangan ini bisa berupa apa saja, tapi alangkah akan lebih mudah dan lebih baiknya bila keterangan ini kita buatkan surat pernyataan atau kuesioner. Jadi contoh kita membuat surat pernyataan atau kuesioner. Surat ini bisa kita bagikan kepada warga atau tetangga yang ada di sekitar tempat usaha kita nantinya ini. Kemudian mereka mengisi bahwa mereka menyatakan tidak keberatan atas perusahaan yang akan kita bangun nantinya. Kemudian kita mengumpulkan kembali surat pernyataan ini dan bisa kita lampirkan ke Dinas Perekonomian ini. Biasanya untuk mendapatkan kepercayaan warga sekitar atas perusahaan yang akan kita bangun nantinya ini tidak mudah. Oleh karena itu kita harus melakukan berbagai cara. Biasanya adalah dengan menjanjikan warga sekitar tersebut bahwa ketika perusahaan kita ini sudah terbangun atau jadi nantinya, mereka akan bisa bekerja di perusahaan kita tersebut atau dengan cara lain. Kemudian setelah kita mendapatkan situ atau surat izin tempat usaha dari Dinas Perekonomian, langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mendaftarkannya ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha. Agar kita bisa mendapatkan izin usaha dari Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan ini, ada formulir yang sudah disediakan untuk kita isi dan harus kita lampiri dengan beberapa data atau dokumen lain. Jadi dokumen yang pertama yang harus kita sertakan atau kita ikut lampirkan di dalam formulir ini adalah akte notaris pendirian perusahaan yang di awal sudah kita buat. Kemudian yang kedua adalah tanda izin tempat usaha atau surat izin tempat usaha atau situ yang baru saja kita buat di langkah kedua tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melampirkan daftar alat-alat apa saja sih yang akan kita gunakan nantinya. Jadi tentunya kita harus menentukan atau mengetahui terlebih dahulu apa saja alat yang akan kita gunakan di perusahaan ini. Sebagai contoh adalah mulai dari mesin apa saja yang akan kita gunakan nantinya, kendaraan-kendaraan berat apa saja yang akan kita pakai nantinya, dan sebagainya. Kemudian setelah siap atau telah selesai mengisi semua formulir dan sudah melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, surat atau formulir permohonan izin usaha ini kita fotokopi, kita buat 3 rangkap. Kemudian surat atau formulir yang asli kita beri materai sebagai tanda keaslian di mata hukum. Dan adapun izin usaha ini digolongkan atau dibagi menjadi 3 jenis.
Yang pertama adalah usaha dagang kecil atau golongan C. Biasanya usaha dagang kecil atau golongan C ini menggunakan atau memakai modal kisaran antara 500 sampai 1 miliar. Selanjutnya yang kedua adalah usaha dagang menengah atau golongan B. Biasanya usaha dagang menengah atau golongan B ini menggunakan modal di kisaran antara 1 miliar sampai 5 miliar. Kemudian yang terakhir adalah usaha dagang besar atau golongan A. Biasanya usaha dagang besar atau golongan A ini sudah menggunakan modal di atas 5 miliar. Setelah kita mengetahui bagaimana sih caranya kita mendirikan perusahaan kita sendiri, kita juga harus tahu istilah lain, yaitu penggabungan perusahaan. Jadi penggabungan perusahaan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penggabungan vertikal integral, yang kedua adalah penggabungan horizontal paralelisasi. Penggabungan vertikal integral adalah merupakan bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika ada perusahaan atau pabrik gitar yang memutuskan untuk bergabung atau bekerja sama dengan pabrik kain atau tekstil, ini kan adalah dua perusahaan yang berbeda dalam jenis produksinya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bersatu atau bergabung. Kemudian ada penggabungan horizontal paralelisasi. Penggabungan ini adalah bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi strategi atau untuk menekan persaingan. Sebagai contoh, misalnya ada pabrik kain tekstil dan pabrik baju. Mereka memutuskan untuk bergabung atau bekerja sama. Ini kan adalah dua perusahaan yang basicnya bekerja pada bidang yang sama. Yang satu membuat kain, kemudian yang kedua mengolah atau mengubah kain menjadi baju. Maka bisa jadi kedua perusahaan atau pabrik ini sudah memiliki strategi masing-masing. Misalnya pabrik kain atau tekstil sudah memiliki aliansi, mereka akan memiliki pelanggan tetap apabila mereka bergabung dengan perusahaan baju tadi. Kemudian perusahaan baju pun pastinya sudah memiliki aliansinya sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka sudah memiliki pemasok tetap tanpa harus mencari keluar lagi, karena mereka sudah bergabung dengan pabrik kain atau tekstil tadi. Kemudian juga selanjutnya kita harus mengetahui istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan ini. Jadi istilah ini terbagi menjadi 4 istilah. Yang pertama ada holding company, yang kedua kartel, yang ketiga joint venture, dan yang keempat adalah merger. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Jadi yang pertama tadi ada holding company. Holding company itu adalah perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dari perusahaan corporation tadi. Dan kebijakan perusahaan itu dipengaruhi oleh perusahaan induk atau holding. Pembentukan holding company ini pun dapat melalui dengan berbagai cara. Yang pertama ada akuisisi. Jadi cara akuisisi ini adalah suatu perusahaan melakukan pengambil alihan perusahaan lain dengan cara membeli perusahaan tersebut secara utuh atau keseluruhan. Dengan akuisisi ini akan lebih memperlancar jalannya usaha si perusahaan holding atau induk tadi, karena perusahaan anak ini sudah lama berjalan dan sudah mempunyai pasar sasaran atau langganan tersendiri. Contoh perusahaan yang pernah melakukan akuisisi ini adalah perusahaan Bank Sentral Asia atau BCA yang resmi mengakuisisi mantan bank Rabobank senilai 643,65 miliar pada tahun 2019 kemarin. Selanjutnya cara holding company yang kedua adalah dengan menyerahkan kepemilikan perusahaan kepada satu perusahaan yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada satu perusahaan
semen. Kita ambil contoh PT Semen Tiga Roda yang akan berperan sebagai holder. Kemudian dia menerima beberapa penyerahan kepemilikan perusahaan lain. Contoh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang yang akan menjadi anak perusahaan ini. Maka dengan cara ini akan lebih mempermudah PT Semen Tiga Roda untuk melakukan pengordinasian dengan PT Semen Gresik dan PT Semen Padang untuk memproduksi semen. Kemudian cara holding company yang ketiga adalah dengan melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri. Misalnya ada satu perusahaan besar yang memiliki beberapa unit. Kemudian salah satu unitnya dibagi menjadi dua sehingga menjadi perusahaan sendiri masing-masing. Sebagai contoh, misalnya perusahaan listrik negara atau PLN. PLN ini melepaskan unit pembangkit listrik di Jawa dan Balinya agar menjadi dua unit perusahaan baru, menjadi PT Pembangkit Listrik Jawa Bali 1 dan PT Pembangkit Listrik Jawa Bali 2. Kemudian cara holding company yang keempat atau terakhir adalah dengan mendirikan perusahaan baru. Karena sedemikian besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan holding atau induk, maka holding ini dapat saja mendirikan perusahaan baru. Sebagai contoh, misalnya sebuah holding perusahaan percetakan atau penerbit melihat ada peluang besar di bidang kontraktor atau pembangunan jalan tol. Maka bukan tidak mungkin jika si holding perusahaan percetakan atau penerbit ini membangun perusahaan kontraktor atau pembangunan jalan tol. Karena tadi sedemikian besarnya modal yang dimiliki oleh holding, bukan tidak mungkin apabila dia ingin membangun perusahaan lain. Kemudian apa saja sih faktor-faktor pendorong berdirinya holding company ini? Jadi ada beberapa faktor yang mendorong didirikannya bentuk holding ini. Yang pertama adalah masalah perencanaan pajak. Jadi dengan cara holding company ini, dividen yang diterima oleh perusahaan holding atau induk tidak dianggap sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak, asalkan perusahaan induk memiliki lebih dari 21 saham anak perusahaan, dan kedua usaha itu pun terdapat integrasi ekonomis dalam proses maupun dalam produksi maupun sektor kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Maka dengan melakukan holding company ini, keuntungan yang diperoleh dapat tetap dipertahankan dalam perusahaan dan tidak perlu dikurangi atau berkurang setelah membayar pajak penghasilan. Kemudian faktor yang kedua adalah bisnis sinergi. Dengan bergabungnya beberapa anak perusahaan yang berdiri di bawah satu induk, maka semua perusahaan itu akan berusaha dan bekerja sama untuk mencapai satu visi dan misi ataupun tujuan yang sama. Sehingga dengan melakukan penggabungan holding company ini akan menimbulkan sinergi yang luar biasa dalam mendatangkan keuntungan dan perluasan perusahaan. Kemudian faktor yang ketiga adalah aliansi strategis. Suatu holding pasti sudah mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan membuat anak-anak perusahaan. Maka tujuan itu akan lebih mudah dicapai, terutama dalam pencapaian tujuan-tujuan yang strategis, baik dalam bidang penguasaan sumber bahan baku, proses produksi, transportasi, penguasaan pasar, dan sebagainya. Kemudian faktor yang keempat atau terakhir adalah pemupukan modal. Karena si holding pastinya akan lebih mudah atau lebih cepat dalam mendapatkan kembali modalnya apabila dia menguasai banyak anak perusahaan. Apabila si holding atau induk perusahaan ini bisa mendapatkan kembali modalnya dengan mudah dan cepat, maka akan lebih memudahkan si holding ini untuk mengambil alih sampai dengan 51% saham
dari perusahaan lain yang akan diakuisisinya kembali. Kemudian istilah lain dalam penggabungan perusahaan yang kedua adalah kartel. Jadi kartel ini adalah merupakan bentuk kerjasama dari dua atau lebih atau beberapa perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Oleh karena itu, kartel pun terbagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah kartel harga. Maksud dari kartel ini adalah beberapa perusahaan bekerja sama dengan cara menentukan atau menetapkan harga minimum di setiap barang atau produk yang dijual, agar produk yang beredar di pasaran memiliki harga yang sama rata. Kartel harga ini dapat dibuat dengan mencakup daerah regional ataupun internasional. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menetapkan harga sewa kamar hotel-hotel, maka penetapan harga yang bisa kita lakukan hanyalah hotel-hotel yang berada di daerah atau kota kita tersebut. Dan itu pun dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan bintang hotel tersebut. Kemudian bentuk kartel yang kedua adalah kartel produksi. Yang dimaksud kartel ini adalah dengan cara menetapkan jatah produksi untuk tiap anggotanya masing-masing atau tiap perusahaan. Jika produksinya lebih, maka akan dikenakan denda. Namun, jika produksinya kurang atau bahkan tidak mampu lagi melakukan proses produksi, maka perusahaan tersebut akan diberikan subsidi. Tujuan dari kartel produksi ini adalah guna membatasi kemungkinan overproduction atau produksi yang berlebihan. Kemudian bentuk kartel yang terakhir adalah kartel daerah atau rayon. Yang dimaksud kartel ini adalah dengan cara melakukan pembagian tempat wilayah penjualan kepada tiap perusahaan atau anggota kartelnya. Biasanya pembagian wilayah ini berdasarkan tiap-tiap daerah, baik tiap kota, tiap kabupaten maupun tiap daerah lainnya. Namun kartel ini pun memiliki keuntungan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keuntungan atau kelebihan dari kartel ini adalah yang pertama, harga masih dapat dikuasai dan tetap stabil, karena sebagai contoh kartel harga tadi dengan cara menetapkan harga jual di tiap-tiap daerah. Kemudian keuntungan atau kelebihan yang kedua adalah laba dapat terjamin. Dan yang ketiga, perusahaan masih bebas berdiri sendiri tanpa terikat dengan induk, holding, ataupun yang lainnya. Kemudian kelemahan dari kartel ini adalah jika tidak diatur dalam perundang-undangan, bentuk kartel ini justru akan menjurus ke arah monopoli yang akan merugikan masyarakatnya. Contoh, apabila kartel harga tadi tidak diatur oleh undang-undang, maka bisa saja tiap anggota-anggota perusahaannya akan mengajukan harga yang lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tentunya ini akan merugikan masyarakat atau calon konsumen nantinya. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah perusahaan menjadi terikat. Mereka tidak bisa lagi menaikkan dan menurunkan harganya sendiri. Kemudian istilah lain dalam penggabungan perusahaan yang ketiga adalah joint venture. Joint venture ini adalah istilah yang diambil dari bahasa asing yang artinya adalah berusaha bersama-sama. Menurut ekonomi perusahaan, joint venture adalah suatu bentuk gabungan antara dua pihak atau lebih perusahaan yang mengumpulkan modal untuk mendirikan satu badan usaha dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Sebagai contoh, misalnya ada dua perusahaan yang mengajukan untuk saling bekerja sama dengan mengumpulkan modal menjadi satu. Kemudian dua perusahaan tersebut membangun satu badan usaha baru yang dari badan usaha tersebut dibuat perjanjian-perjanjian tertentu.
seperti bagaimana sistem pembagian hasilnya, bagaimana pembagian jam kerjanya, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa istilah-istilah yang hampir sama dengan joint venture ini. Yang pertama adalah production sharing. Jadi yang dimaksud production sharing ini adalah merupakan suatu bentuk kerjasama atau gabungan dari dua atau lebih badan usaha atau perusahaan yang mengatur tentang pembagian hasil. Namun, ada suatu perbedaan yang bisa dilihat dari segi pengertian antara joint venture dan production sharing tadi. Di antara lainnya adalah di dalam joint venture, tujuan penggabungan antara dua perusahaan tadi adalah untuk mendirikan suatu badan usaha atau perusahaan baru. Sedangkan jika dalam production sharing, kedua perusahaan ini hanya bergabung untuk melakukan kerjasama atau bekerja sama. Kemudian mereka menetapkan sistem bagi hasil. Sebagai contoh, misalnya usaha bagi hasil antara Pertamina dengan Caltex dan Shell dalam pertambangan minyak di Pekanbaru dan Pelaju, Palembang. Kemudian istilah yang hampir sama dengan joint venture yang kedua adalah kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan suatu gabungan antara dua pihak dalam menjalankan atau mengoperasikan suatu perusahaan. Tetapi satu pihak ini tidak secara langsung bekerja dengan pihak lain, baik dalam menangani ataupun menjalankan suatu badan usaha atau perusahaan ini. Biasanya, pihak pertama adalah pemerintah dari suatu negara yang memberikan konsesi pada pihak swasta untuk melakukan usaha dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Dalam hal ini, tentu saja pemerintah tidak ikut serta dalam permodalan perusahaan swasta tersebut. Kemudian apa saja sih perjanjian dari pemerintah ini? Jadi biasanya perjanjian ini memuat antara lain adalah yang pertama, daerah operasi perusahaannya. Jadi di sini pemerintah akan mengatur di mana saja perusahaan swasta ini boleh beroperasi. Kemudian yang kedua adalah pemerintah akan mengatur jangka waktu pengoperasian perusahaannya. Jadi pemerintah pun akan mengatur jangka waktu dari pengoperasian perusahaan swasta ini. Baik dia beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian di hari apa saja perusahaan swasta ini boleh beroperasi, akan dibuat perjanjian oleh pemerintah tadi. Kemudian yang ketiga adalah jenis perusahaan. Jadi pihak swasta ini pun harus melakukan perjanjian dengan pemerintah. Jenis perusahaan apa yang nantinya akan dibangun, akan bergerak di bidang apa perusahaan swasta ini nantinya, itu akan diatur atau dibuat perjanjian dengan pemerintah tadi. Kemudian perjanjian yang keempat atau terakhir adalah berapa besar uang imbalan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jadi pihak swasta pun harus melakukan perjanjian berapa imbalan yang akan diterima oleh pemerintah. Kedua pihak baik dari swasta maupun pemerintah harus menyetujui atau menyepakati imbalan yang akan diberikan atau diterima ini. Kemudian istilah lain dalam penggabungan perusahaan yang keempat atau terakhir adalah merger. Jadi merger ini adalah merupakan salah satu kerjasama atau bentuk penggabungan kombinasi atau konsolidasi antara dua atau lebih badan usaha atau perusahaan sejenis karena adanya persamaan kepentingan dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaannya. Setelah penggabungan merger ini dilakukan, maka hanya akan ada satu nama perusahaan yang dipakai atau berdiri. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang lainnya akan hilang atau tidak dipakai, atau hanya akan menjadi cabang dari perusahaan utama ininya. Contoh dari penggabungan merger ini adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 kemarin, ada dua perusahaan raksasa asal Indonesia yang bergerak di bidang teknologi melakukan kerjasama atau merger, yakni Gojek dan Tokopedia. Ya,
Siapa yang tidak mengetahui Gojek dan Tokopedia? Meskipun kedua perusahaan ini bergerak pada jenis yang berbeda, Gojek dengan pelayanan jasa ojek online-nya, Tokopedia dengan jasa penyedia tempat barang dagang secara online. Namun kedua perusahaan ini bergerak atau fokus pada bidang yang sama, yaitu teknologi atau secara online. Kedua perusahaan ini memang sudah besar dengan namanya masing-masing. Namun kedua perusahaan ini pun melihat di zaman atau era teknologi seperti ini, apabila mereka bekerja sama dan bergabung, maka tentu mereka akan jadi pelayanan atau startup perusahaan online terbesar di Indonesia. Hingga akhirnya kedua perusahaan ini pun, Gojek dan Tokopedia, memutuskan untuk melakukan merger dengan menggunakan nama Goto, atau yang diambil dari singkatan nama mereka masing-masing, yaitu Gojek dan Tokopedia. Sekian ulasan materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya memberi satu pantun penutup. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beliin good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.